Nama saya Francine Wijoyo, biasa dipanggil Francine. Saya dikenal juga sebagai cat rescuer di kalangan cat lovers. Ketika bepergian dan traveling, saya selalu bawa makanan kucing untuk Anabul yang ada di jalanan. Kenalin, ini namanya Yakult, satu dari sekian banyak kucing jalanan yang kami rescue dan adopsi. Yakult sering banget ikut kemana-mana, karena dia friendly banget sama orang baru. Yakult kami ikutkan dalam CFA International Division 2021 sampai 2022 dan Yakult menang peringkat 7 pada kategori Household Pet. Ini menunjukkan bahwa kucing kampung bisa cakep dan berprestasi jika dirawat dengan baik. Setiap orang pasti punya alasannya masing-masing untuk memelihara Anabul di rumah. Tapi hari ini saya mau share ke kalian hal-hal yang harus kalian tahu sebagai cat parent. Karena saya kemana-mana bawa makanan untuk kucing jalanan, termasuk ketika traveling keluar kota maupun keluar negeri. Dan saya juga buat gerakan dengan hashtag traktir kucing jalanan. Saya prioritaskan sterilisasi kucing jalanan untuk menekan overpopulasi dan mengurangi jumlah kucing jalanan yang terlantar. Beberapa kucing jalanan kami rescue dan carikan adopternya, supaya mereka juga bisa merasakan rescue makmur bahagia. Tomat adalah kucing pertama yang membuat saya dan suami jatuh cinta pada kucing untuk pertama kalinya. Dan itu juga pertama kali kami mengadopsi kucing jalanan. Tiba-tiba ada anak kucing usia sekitar 5 bulan lari masuk ke dalam rumah, ketakutan, dan ada luka besar memanjang di kakinya. Awalnya kami hanya ingin bantu diobatin, dan jika sudah sembuh nanti kami kembalikan lagi ke jalanan depan rumah kami. Suami sudah mengingatkan supaya tidak beri nama, agar tidak terlanjur sayang. Tapi 2 hari kemudian, tiba-tiba suami saya manggil Tomat. Ternyata itu nama panggilan kucing pertama kami. Kucing ternyata bisa manja dan penyayang. Dulu saya menganggap kucing itu binatang sombong, karena kalau dipanggil tuh cuek. Ternyata perlu cara pendekatan yang berbeda. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebagai sensor sinyal yang terhubung dengan sistem syarafnya dan berfungsi sebagai pemindai untuk mengukur jarak, arah, bahkan getaran tanpa harus melihat atau menyentuh. Pada kucing yang rabun atau buta, kumis kucing ini memiliki peran sangat penting. Ukuran kornea dan pupilnya lebih besar dari mata manusia, sehingga kucing mampu menyerap cahaya 50% lebih besar dari manusia. Tapi tidak berarti bahwa kucing mampu memandang dalam gelap total, karena masih butuh sedikit cahaya untuk melihat dan dibantu juga oleh sensor dari kumisnya. Kalau dari jalanan, umumnya malnutrisi, cacingan, kutuan, ada juga yang terkena virus, mulai dari yang ringan sampai yang dapat menyebabkan kematian. Karenanya penting sekali untuk memberikan obat cacing, obat kutu, dan vaksin secara rutin dan berkala. Penting untuk mengenal kebiasaan kucing, sehingga bisa tahu jika ada perubahan kebiasaannya, karena seringnya kucing itu pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Salah satu indikasi awal umumnya adalah penurunan nafsu makan. Kalau sudah dipancing dengan wet food maupun tambahan liquid snack tapi masih tidak nafsu makan, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter hewan. Naluri hewan pada dasarnya untuk melindungi dirinya. Mereka juga kalau makan cuma secukupnya. Berbeda dengan manusia yang bisa jahat tanpa alasan. Kucing mencakar misalnya, ada alasannya. Salah satunya trauma karena dijahatin manusia. Saya punya pengalaman pernah pendekatan dengan kucing di komplek rumah selama 1 tahun lebih. Namanya Kuro. Setiap kali didekati pasti hissing dan mencakar. Sampai saya belikan sikat jas yang panjang supaya cakarannya tidak langsung kena ke tangan saya. Ini juga untuk mengajari Kuro bagaimana nikmatnya disayang manusia. Sekarang Kuro jadi manja sekali di rumah dan tidak pernah mencakar lagi. Pernah juga ada kucing rescue yang selalu ketakutan setiap melihat sapu.
mungkin dulunya sering diusir dengan sapu. Butuh waktu untuk memulihkan trauma mereka ini. Kucing umumnya lebih aktif di malam hari, tapi ketika dipelihara, kucing bisa menjadi hewan yang sangat manja dan sebagian besar waktunya dipakai untuk rebahan ya, nikmati hidup seperti ini nih. Tapi ini sifat kucing rumahan ya. Kalau kucing jalanan, hidupnya lebih berat. Seringkali menghindar dari manusia karena takut disakiti. Kucing umumnya cuek, dipanggil pun seringnya pura-pura tidak dengar. Kupingnya saja yang gerak tapi suka tidak menoleh. Kalau di rumah kami, Tomat satu-satunya kucing yang cukup sensitif terhadap perubahan suasana hati saya. Pernah suatu ketika saya lagi sedih, Tomat menjilati muka saya dan kepalanya ditempelin terus ke muka saya. Penganiayaan hewan. Manusia itu dengan mudahnya menyakiti kucing hanya karena iseng. Bahkan ada yang dijadikan konten yang dijual di media sosial. Sedihnya lagi, di tahun 2021, Indonesia menempati nomor 1 sebagai negara pengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Semoga kekejaman ini bisa dihentikan dan Indonesia bisa menjadi negara yang ramah hewan. Kucing adalah hewan karnivora, sehingga makanan utamanya adalah daging. Kalau sekarang udah cukup praktis ya, karena ada dry food maupun wet food kalengan yang nutrisinya sudah terukur, sehingga bisa kita langsung berikan sesuai dengan takaran porsinya. Kami sesuaikan jadwalnya dengan jadwal aktivitas kami, sehingga sehari dibagi dalam 2 kali waktu makan, pagi dan malam hari. Iya, saya usahakan selalu kemana-mana bawa makanan kucing. Nggak tega kalau lihat kucing kelaparan. Kalau pas lagi nggak bawa dry food, saya belikan ayam goreng atau ikan. Nanti minta disuir-suir untuk bisa mereka langsung makan. Pada saat saya bertemu kucing yang meminta makanan di jalan, atau ketika saya sedang makan di warung, itu seperti pengingat bahwa betapa susahnya hidup di jalanan. Dan kita harus senantiasa berbagi berkat. Kepedulian terhadap sesama bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Kita memiliki tangan untuk digenggam. Yang harus kita lakukan hanyalah mengulurkan tangan kita agar orang lain bisa kita bantu topang untuk maju bersama. Harapan terbesarnya tentu penegakan hukum yang berkeadilan, tegas, dan sesuai aturan, baik terhadap manusia maupun juga terhadap hewan. Perlu sanksi yang tegas dan berat agar manusia tidak menganiaya hewan. Terhadap sesama manusia saja bisa sewenang-wenang, apalagi terhadap hewan yang tak berdaya dan tak mampu membela dirinya. Yang pertama dan utama, dukungan penuh dari suami. Jiwa aktivis kami sejalan. Salah satunya karena mengalir juga jiwa aktivis pada suami dari almarhum Ded Sabam Siagian. Ded adalah anak dari Ishak Siagian, pendeta pertama di GKI Kuitang. Ded juga merupakan salah satu tokoh pers senior yang berperan penting dalam memperjuangkan kebebasan pers di masa Orde Baru. Beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Australia tahun 1991 sampai 1995, pernah jadi Wakil Pemret Suara Pembaruan, dan juga Pemret pertama Jakarta Post. Bagi yang pernah mengalami masa-masa Orde Baru, tentu sangat paham betapa mahalnya bisa menyampaikan pendapat tanpa rasa cemas dan takut. Apalagi ketika pendapat tersebut disiarkan luas melalui media massa. Berharap banyak orang lebih berempati dan melindungi sesama manusia yang rentan maupun juga hewan yang tak bisa melawan, sehingga dijauhkan dari perundungan, perilaku tidak adil, apalagi penganiayaan, baik fisik maupun psikis. Tidak suka bukan menjadi pembenaran untuk menyakiti. Jika tidak suka hewan, hindari saja. Jangan disakiti, apalagi dibunuh. Banyak orang di Indonesia merasa bahwa upaya hukum di Indonesia itu sia-sia. Saya pun pernah menjadi korban ketidakadilan. Tapi sekarang saya mau mengembalikan kepercayaan kita terhadap sistem hukum kita.
bahwa upaya hukum di Indonesia itu tidaklah sia-sia selama kita mau berjuang bersama-sama.